Utusan bertopeng dari Istana Penelan Surga. Dia tampak seperti lawan yang tangguh. Gadis yang memegang daun willow bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menjatuhkan 2 atau 3 pendekar pedang yang menghalangi jalannya, dia berjalan lurus menuju Cao Xueseng yang menganggur. Cao Xueseng melihat sekelilingnya, bertanya-tanya apakah dia juga harus berpura-pura melakukan sesuatu. Jika tidak, akan sangat membosankan jika hanya berdiri di sini dan tidak melakukan apapun. Hah, pada saat ini, Cao Xueseng melihat seorang gadis muda berjalan ke arahnya sambil membawa sepotong ranting pohon willow. Menarik, Cao Xueseng tersenyum, mengetahui bahwa gadis itu mungkin datang menjemputnya. Benar saja, ketika gadis itu berada 10 langkah dari Cao Xueseng, dia tiba-tiba bergerak sangat cepat dan dalam sekejap sudah berada di depan Cao Xueseng, kurang dari 1 langkah darinya. Cabang-cabang pohon willow itu menghantam langsung muka Cao Xueseng disertai suara angin yang pecah, seakan-akan hendak menjatuhkan topeng kepala serigala dari wajah Cao Xueseng. Cao Xueseng menggerakkan kakinya pelan dan mundur ke belakang, tampaknya nyaris menghindari dahan pohon willow milik gadis itu. Itu reaksi yang bagus. Mata gadis itu menjadi lebih cerah, tubuhnya menempel erat pada Cao Xueseng, dan ranting-ranting willow di tangannya terus-menerus mengenai berbagai bagian tubuh Cao Xueseng. Namun Cao Xueseng selalu mampu menghindari serangan gadis itu pada saat kritis. Hal ini terjadi sekali, 2 kali, dan lagi dan lagi. Hal ini membuat gadis itu sedikit tidak senang. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersembunyi. Gadis itu berteriak pelan, dan tiba-tiba menggoyangkan dahan pohon willow di tangannya. Tiba-tiba, dahan pohon willow berubah menjadi ribuan hantu, menyerang Cao Xueseng dari segala arah. Kali ini, Cao Xueseng benar-benar tidak punya cara untuk menghindarinya lagi, karena benar-benar tidak ada tempat untuk bersembunyi dan dia hanya bisa menghadapinya. Setelah Cao Xueseng berdiri diam, menghadapi bayang-bayang dahan pohon willow lebat yang menyerangnya, dia tetap tidak menghunus pedangnya, melainkan menempelkan kedua jari tangan kanannya. Saat berikutnya, energi pedang yang dahsyat melesat keluar dari jari itu dengan momentum yang tak terhentikan, dan dalam sekejap menghancurkan hantu cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya. Ini belum berakhir. Setelah energi pedang yang berubah dari jari itu mematahkan gerakan gadis itu, energi itu masih sama kuatnya seperti sebelumnya dan terus menyerbu ke arah gadis itu. Sekarang giliran gadis itu yang sakit kepala. Gadis itu bergerak lincah dan berulang kali mundur, dan ranting pohon willow di tangannya menghantam pedang yang datang dengan bunyi benang. Untuk sesaat, energi pedang itu tersebar, memengaruhi beberapa pendekar pedang di sekitarnya, namun gadis itu tidak terluka, tetapi ekspresi santai di wajahnya sebelumnya telah hilang, digantikan oleh kesungguhan yang langka. Cao Xueseng menatap gadis itu dan mengangguk diam-diam. Fakta bahwa gadis itu mampu memblokir energi pedangnya menunjukkan bahwa kekuatannya cukup bagus. Setidaknya di antara pendekar pedang muda yang hadir, seharusnya tidak banyak yang mampu menghalangi energi pedang Cao Xueseng. Kau sangat kuat, berbeda dari yang lain. Tidak heran orang lain mengatakan bahwa utusan bertopeng dari Istana Penelan Surga itu luar biasa. Gadis itu berkata, suaranya jelas dan menyenangkan, tetapi nadanya menunjukkan rasa tidak mau menerima kekalahan. Cao Xueseng terkekeh, kamu juga sangat kuat. Kamu telah mengalahkan begitu banyak pendekar pedang muda. Gadis itu mendengus, orang-orang itu terlalu lemah. Tidak ada gunanya bagiku untuk melawan mereka. Jauh lebih menarik untuk melawan orang kuat sepertimu. Cao Xueseng merasa tidak berdaya. Gadis ini sungguh berani. Pendekar muda lainnya takut dengan identitasnya sebagai utusan Istana Penelan Surga dan tidak berani bertarung dengannya sama sekali. Namun gadis ini tidak hanya berinisiatif untuk bertarung dengannya, tetapi juga mengatakan bahwa bertarung dengannya itu menarik. Mungkinkah gadis ini sama sekali tidak peduli dengan kekuatan penangkal Istana Penelan Surga? Tetapi ini juga yang diharapkan Cao Xueseng. Dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi juara pedang bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk mengasah dirinya dan bertemu dengan pendekar pedang kuat lainnya. Jika yang lain takut melawannya karena mereka takut pada topeng binatang suci di wajahnya dan Istana Penelan Surga di belakangnya, lalu apa gunanya Cao Xueseng berpartisipasi dalam kompetisi juara pedang? Di mana pedangmu? Kenapa kau tidak menggunakan pedang? Sebaliknya, kau menggunakan sebatang ranting pohon willow. Cao Xueseng bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis itu menggoyangkan dahan pohon willow di tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini jauh lebih baik daripada pedang. Setelah dia selesai berbicara, seluruh tubuh gadis itu dipenuhi dengan energi, dan cabang pohon willow yang awalnya bengkok dan lunak tiba-tiba menjadi lurus, dengan energi pedang yang tajam menyebar ke seluruh cabang pohon willow. Pada saat ini, potongan cabang pohon willow ini bagaikan pedang tajam. Aku punya pedang di tanganku, tapi kau tidak. Ada apa? Apa kau meremehkanku? Kau terlalu malas untuk menggunakan pedangmu. Gadis itu berkata kepada Cao Xueseng dengan sangat tidak puas. Bagaimanapun, pedang Cao Xueseng masih ada di punggungnya dan dia belum pernah menghunusnya.
Cao Xueseng tersenyum dan berkata, saat aku merasa tidak bisa mengalahkanmu, aku secara alami akan menggunakan pedang. Gadis itu mendengus, dan ketidakpuasan di matanya menjadi semakin kuat. Dia paling benci saat orang lain memandang rendah dirinya, terutama pria bertopeng ini. Tidak apa-apa jika dia hanya menyembunyikan kepala dan ekornya, tetapi dia bahkan tidak menggunakan pedang. Lihat aku melepas topengmu. Gadis itu menyerang lagi, dan dahan pohon willow di tangannya bergerak maju. Hanya dalam satu tarikan napas, energi pedang cabang willow ini menjadi 10 kali lebih kuat. Tidak ada gerakan pedang yang tidak perlu, tidak ada embel-embel, semuanya begitu sederhana dan langsung, namun sangat tajam. Mata Cao Xueseng berbinar. Gerakan-gerakan yang dilakukan gadis ini saat ini benar-benar berbeda dari gerakan-gerakan sebelumnya, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Ayo, Cao Xueseng masih tidak menghunus pedangnya, namun dia tidak menunjukkan rasa jijik. Ketika dahan pohon willow menyerangnya bagaikan pedang tajam, Cao Xueseng menyatukan kedua jarinya dan menghantamkannya ke dahan pohon willow. Seketika gadis itu mengerang, tubuhnya mundur berulang kali, dan wajahnya memucat. Cao Xueseng tidak mundur selangkah pun, berdiri kokoh di tempatnya, namun tetesan darah jatuh dari ujung jarinya. Cao Xueseng terkejut. Gadis itu tampak muda, tetapi energi pedang yang baru saja dipegangnya sangat kuat. Dia takut tidak ada prajurit setingkat dia yang mampu menghalanginya. Alasan Cao Xueseng mampu menghalanginya hanyalah karena energi pedangnya lebih kuat dari milik gadis itu. Meski begitu, ujung jari Cao Xueseng masih tertusuk. Gadis yang kuat sekali. Dia berasal dari kekuatan mana? Di puncak yang jauh, Fang Lin tersenyum terkejut. Dugu Nian meliriknya dan sedikit mengernyit Cao Xueseng agak terlalu sombong. Jika jangkrik itu terhunus, gadis itu pasti sudah kalah sejak lama. Mungkin dia berpikir tidak perlu mengeluarkan jangkrik untuk menghadapi gadis ini. Kata Namong Soujian. Wanita ini cukup kuat. Dia telah mengalahkan lebih dari 20 pendekar pedang berturut-turut. Cao Xueseng seharusnya tidak begitu sombong. Dugu Nian masih sedikit tidak puas. Menurutnya, Cao Xueseng harus mengalahkan lawan manapun dengan kekuatan yang luar biasa. Fang Lin tiba-tiba tertawa dan berkata, mungkin Cao Xueseng menyukai gadis itu dan sengaja menunjukkan belas kasihan padanya. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya menatap Fang Lin dengan tatapan aneh. Belum lagi Fang Lin dan yang lainnya yang ngobrol omong kosong di sini, di panggung penanya pedang saja sudah ada beberapa pendekar pedang muda yang gugur. Keributan itu baru saja dimulai beberapa saat, dan sedikitnya lebih dari 100 orang telah tersingkir. Para kontestan yang tereliminasi dan kalah serta tidak dapat bertarung lagi akan diselimuti oleh seberkas cahaya sihir dan dikirim langsung keluar dari platform tanya-jawab pedang, sehingga kehilangan kualifikasi mereka. Juga karena lingkaran sihir, tidak peduli bagaimana kau bertarung di arena pertanyaan pedang, nyawamu tidak akan terluka. Sekalipun kamu terluka parah, lingkaran sihir itu akan mengirimkan sinar cahaya untuk menyembuhkanmu dan kemudian mengeluarkanmu dari arena tanya-jawab pedang. Dengan kata lain, begitu pendekar muda di dalam diselimuti oleh sinar cahaya dari lingkaran sihir, dia akan tersingkir. Pemimpin paviliun pedang penyegel berdiri kokoh di atas langit dengan kakinya di atas pedang besi, menatap ke bawah pada segala sesuatu yang terjadi di platform pertanyaan pedang. Ekspresinya tenang dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya dalam hatinya. Kali ini aku telah mengorbankan begitu banyak hal untukmu. Kurasa kau harus bisa bertahan untuk sementara waktu. Kata penguasa paviliun Fengjian dalam hati, kilatan aneh terpancar di matanya. Bahkan orang-orang tua yang telah tinggal di paviliun Fengjian dalam waktu yang sangat lama tidak mengetahui apa niat Master Paviliun dalam mendirikan paviliun Fengjian. Hanya Master Paviliun yang mengetahui makna keberadaannya, nilai paviliun Fengjian, dan tujuan sebenarnya dari evaluasi juara pedang ini. Mengapa semua pendekar pedang di dunia ada dalam daftar juara pedang? Mengapa semua pedang terkenal di dunia ada di paviliun Fengjian? Titik titik titik. Titik titik titik. Semua ini hanya untuk mengangkat sosok seseorang, sosok yang telah lama menghilang, sedemikian lamanya hingga dunia telah melupakannya. Sang Master Paviliun Pedang Penyegel tersenyum dalam hatinya. Dia mendirikan Paviliun Pedang Penyegel, mengadakan kontes pedang satu demi satu, dan secara diam-diam memanggil banyak alkemis untuk mencoba memurnikan ramuan transendensi, semuanya demi tujuan kembalinya orang tersebut. Dan kita sangat dekat untuk mencapai tujuan ini. Di arena adu pedang, pertarungan antara Cao Xueseng dan gadis itu semakin sengit, dan juga menarik perhatian beberapa pendekar pedang muda lainnya. Orang-orang dari Istana Penelan Surga. Seorang pemuda jangkung mengerutkan kening, menenteng pedang berat berwarna perak di bahunya yang tingginya hampir sama dengan tinggi manusia. Ada lebih dari 30 pendekar muda yang dikalahkannya. Qin Lai, bagaimana kalau kita pergi dan melihat apa yang bisa dilakukan utusan Istana Pemakan Surga? Pria muda feminin itu memegang pedang lembut dan ramping berkata sambil tersenyum tipis.
Pria jangkung bernama Qin Lai meliriknya dan mencibir, sebelum itu, aku ingin menyingkirkanmu. Pemuda feminin itu tersenyum dan berkata, mudah bagimu untuk berurusan denganku, tetapi utusan bertopeng dari istana pemakan surga adalah musuh yang sebenarnya. Mendengar ini, Qin Lai menatap Cao Xueseng lagi, dengan semangat juang yang kuat muncul di matanya. Oke, Qin Lai berteriak, membawa pedang berat berwarna perak dan menyerbu ke arah Cao Xueseng, sama sekali mengabaikan kenyataan bahwa Cao Xueseng tengah bertarung dengan gadis itu. Melihat hal itu, pria feminin itu pun diam-diam mendekati Cao Xueseng. Meskipun dia tidak menghilang, hampir tidak ada pendekar pedang di sekitarnya yang menyadari keberadaan pria feminin ini. Di sisi lain, pemuda kurus namun lincah itu tampaknya berpikir bahwa Cao Xueseng terlalu kuat dan ingin menyingkirkannya terlebih dahulu, jadi dia mendekati Cao Xueseng secara diam-diam. Selain orang-orang ini, ada beberapa pendekar pedang muda yang kuat yang secara sengaja atau tidak sengaja memandang Cao Xueseng, tetapi mereka tidak berniat mengambil tindakan terhadap Cao Xueseng untuk saat ini, dan tampaknya ingin menunggu dan melihat. Meskipun Cao Xueseng sedang bertarung dengan gadis yang membawa sepotong ranting pohon willow, dia juga mengawasi semua arah dan mendengarkan dengan saksama. Dia segera menyadari bahwa dirinya tampaknya telah menjadi sasaran. Mereka semua datang kepadamu. Apakah kamu tidak siap menghunus pedangmu? Gadis itu juga memperhatikan pergerakan di sekelilingnya dan berkata kepada Cao Xueseng dengan nada main-main. Cao Xueseng tersenyum tanpa mengatakan apapun. Ketika tiba saatnya menghunus pedangnya, tentu saja dia akan menghunusnya. Mengenai waktu tepatnya, dialah yang memutuskan. Pemuda bernama Qin Lai itu meraung dan menebas kepala Cao Xueseng dengan pedang berat berwarna perak miliknya. Momentumnya sekuat membelah gunung. Cao Xueseng bergerak dengan tenang. Pertama-tama dia memaksa gadis itu mundur dengan satu jari, lalu mengulurkan tangannya yang lain dan langsung meraih salah satu pergelangan tangan Qin Lai. Dengan genggaman ini, pedang berat di tangan Qin Lai terhenti tiba-tiba. Ia sepenuhnya ditahan oleh Cao Xueseng dan tidak bisa diayunkan ke bawah sama sekali. Tiba-tiba muncul hembusan angin dingin, diikuti gelombang cahaya dingin. Pedang yang sangat licik menyerang Cao Xueseng dari belakang. Serangannya sangat cepat dan kejam, mengincar titik vital Cao Xueseng. Jika orang ini berhasil menyerang Cao Xueseng dengan pedang, Cao Xueseng pasti akan terluka parah dan kehilangan kualifikasi untuk tetap bertahan di panggung tanya jawab pedang. Orang yang melakukan gerakan itu tidak lain adalah seorang pemuda feminin dengan penampilan yang sangat lemah. Saat dia menghunus pedangnya, dia tersenyum penuh kemenangan, seolah-olah dia telah melihat Cao Xueseng terluka parah oleh pedangnya. Bukan hanya dia saja, pemuda pendek itu pun juga mengeluarkan belati dan menyerang dari sisi Cao Xueseng. Belati itu memancarkan cahaya keperakan, dan jelaslah itu bukan benda biasa. Serangan pemuda pendek ini bahkan lebih licik daripada serangan pria feminin. Pria feminin itu menyerang dari belakang, sementara pria muda pendek ini menyerang dari samping. Dia ingin memanfaatkan kesempatan saat Cao Xueseng tidak mampu menahan serangan dari kedua belah pihak dan ingin menyerangnya dengan satu serangan. Kalau kejadiannya di luar SWOT Questioning Platform, sudah pasti akan jadi bencana yang mematikan. Jika Cao Xueseng terkena, nyawanya akan terancam. Dan di panggung pertanyaan pedang ini, bahkan jika Cao Xueseng tidak terbasmi, pengepungan seperti itu akan melenyapkannya. Ini untuk memaksa Cao Xueseng bersikap serius. Di panggung penanya pedang, Fang Lin dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Cao Xueseng tidak mengambil inisiatif untuk menyerang siapapun, tetapi malah menjadi sasaran pengepungan. Mereka tidak bodoh. Mereka bisa melihat betapa kuatnya Cao Xueseng, jadi mereka ingin melenyapkan Cao Xueseng terlebih dahulu. Kata Namong Soujian, tetapi nadanya sedikit menghina. Jika itu aku, kultivasiku akan ditekan pada tingkat yang sama, dan ketika aku menghadapi situasi ini, aku hanya bisa mengandalkan tubuh fisikku untuk menanggungnya. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Kamu terlalu rendah hati, kata Silver Fox tiba-tiba. Fang Lin sedikit malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Cao Xueseng akhirnya merasa terancam. Lagi pula, di platform pertanyaan pedang ini, kultivasinya ditekan hingga tingkat yang sama, dan dia tidak dapat menghancurkan lawannya dengan kultivasi murni. Menghadapi beberapa pendekar muda yang memiliki kekuatan luar biasa di saat yang sama, tentu saja dia merasa tertekan. Pada saat inilah Cao Xueseng akhirnya hendak menghunus pedangnya. Tepat saat lelaki feminin dan lelaki muda bertubuh pendek itu melancarkan serangan diam-diam di saat yang sama, Cao Xueseng melangkah pelan, dan hawa dingin seketika menyebar ke seluruh panggung penanya pedang dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang di panggung tanya jawab pedang, kecuali Cao Xueseng, diselimuti oleh hawa dingin. Mereka membeku di tempat dan tidak bisa bergerak. Hanya Cao Xueseng, dengan energi dingin pedangnya, yang mampu menekan seluruh penonton. Dia tidak memiliki lawan saat berjalan-jalan santai di taman. 1700 tahun yang lalu, Cao Jingshan,
seorang pendekar pedang dari negara Qin, menemukan pedang kuno Han Chan di Padang Es Utara. Setelah itu, ia menguasai seni pedang dan mendirikan sebuah sekolah di negara Qin, bernama Sekte Jianqi. Setelah itu, Sekte Jianqi mengalami kemunduran. Orang-orang tidak lagi mengenal guru besar pedang dingin, Cao Jingshan, atau pedang kuno, Han Chan, dan bahkan melupakan Sekte Jianqi yang pernah berjaya. 7 tahun yang lalu, terjadi pertikaian antara kedua tempat. Master Sekte Jianqi, Cao Jingshan hampir meninggal. Dengan mengorbankan 10.000 pedang patah milik Sekte Jianqi, dia membasmi 2 dewa agung dari 3 agama dan melukai seorang master setengah abadi dengan parah. Akibatnya, Cao Jingshan meninggal. Cao Jingshan pernah menemukan bayi terlantar saat hujan salju lebat dan membesarkannya hingga dewasa. Setelah Cao Jingshan meninggal, bayi terlantar itu tumbuh besar dan menjadi penerus posisi Master Sekte Kolam Pedang, mengambil alih pedang jangkrik kuno. Master Pavilion Fengjian mengucapkan kata-kata itu dalam hati, sambil menatap Cao Sueseng yang berada di panggung penanya pedang di bawah, dengan kekaguman yang tidak dapat disembunyikan di matanya. Jika kau belum menjadi anggota Istana Penelan Surga, aku akan menjadikanmu anggota Pavilion Penyegel Pedangku. Sayang sekali bahwa seorang jenius dalam ilmu pedang seperti itu direnggut oleh Istana Penelan Surga. Pemimpin Pavilion Penyegel Pedang menggelengkan kepalanya sedikit. Di panggung permintaan pedang, tak peduli apakah itu gadis muda yang memegang ranting pohon willow, pemuda jangkung yang menghunus pedang berat berwarna perak, pemuda yang feminin, dan pria pendek yang memiliki jurus-jurus licik, serta pendekar-pendekar pedang muda lainnya di panggung permintaan pedang, mereka semua dibekukan oleh udara dingin, mempertahankan berbagai gerakan, persis seperti patung es. Hanya Cao Sueseng yang tidak terpengaruh dingin sama sekali. Dia berjalan di tengah angin dan salju, dan tidak ada lawan di depannya. Di puncak-puncak sekitarnya, semua pasukan tercengang. Orang-orang kuat dari segala arah tercengang, sama sekali tidak dapat membayangkan apa yang mereka lihat saat ini. Titik. Ada begitu banyak pendekar pedang muda, dan seharusnya itu menjadi pertarungan jarak dekat yang memukau, tetapi tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Di arena pedang beku, semua pendekar pedang muda dikalahkan dalam sekejap, dan hanya Cao Sueseng, yang mengenakan topeng canglang, berdiri sendiri dan bangga. Saya khawatir banyak orang yang menyaksikan kejadian ini tidak akan pernah melupakannya seumur hidup mereka. Bagaimana ini mungkin? Dia mengalahkan semua orang dalam sekejap. Itu tidak mungkin. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Udara dingin. Dari mana ini berasal? Banyak orang yang tidak percaya dan berteriak kaget, terutama para tetua dan guru para pendekar muda, yang sangat cemas. Hanya orang-orang di Istana Tiantun yang merasa paling nyaman saat ini. Bagaimanapun, Cao Sueseng adalah anggota Istana Tiantun mereka, dan Istana Tiantun merekalah yang menjadi pusat perhatian saat itu. Anak ini sikapnya sama seperti aku di masa tuaku, kata Namong Soujian sambil tersenyum. Ayo, Cao Sueseng jauh lebih kuat darimu 800 tahun yang lalu, kata Silver Fox dengan nada meremehkan. Tidak buruk, Jian Angsing yang biasanya pendiam akhirnya mengucapkan kata pujian. Jelaslah bahwa bahkan ahli pedang seperti dia sangat optimis terhadap Cao Sueseng. Jue Chen tidak berkata apa-apa, matanya penuh semangat juang. Dia sering bertarung dengan Cao Sueseng di Istana Tiantun. Keduanya sama-sama kuat dan sulit dikatakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Fang Lin tertawa dan berkata, saya khawatir Istana Penelan Surga kita telah menyinggung banyak orang lagi. Ini terlalu tidak sopan bagi para tetua sekte yang merupakan pendekar pedang muda. Dugu Nian mendengus dingin hanya saja kemampuannya tidak sebaik yang lain. Cao Sueseng belum benar-benar menghunus pedangnya. Sayangnya, pedang jangkrik memang luar biasa, tetapi ini juga karena Cao Sueseng dan pedang jangkrik sudah lama sinkron satu sama lain. Kalau tidak, Cao Sueseng tidak akan bisa melepaskan hawa dingin sekuat itu dari pedang jangkrik, kata Fang Lin. Di panggung permintaan pedang, Cao Sueseng menatap para pendekar pedang muda yang dibekukan olehnya, dan dengan tenang menghunus pedang jangkrik dari punggungnya. Dahulu kala ada daftar pedang terkenal yang menempatkan pedang Higurashi di antara 10 pedang teratas, tetapi karena suatu alasan hasilnya segera berubah. Tapi apapun yang terjadi, pedang jangkrik masih merupakan senjata ajaib yang pernah mengguncang dunia. Ini adalah pedang terkenal dari generasi Master Pedang Dingin Cao Jingshan, dan juga merupakan senjata Sekte Jianqi sebelumnya. Cao Sueseng adalah pemimpin Sekte Jianqi saat ini dan cucu yang dibesarkan oleh Cao Jingshan. Pedang Cicada tidak terkubur di tangannya. Ketika pedang jangkrik terhunus, udara dingin di seluruh platform penanya pedang berguling kembali dan mengalir ke pedang jangkrik. Namun, pada saat yang sama udara dingin kembali, semua pendekar pedang yang hadir memuntahkan darah dan jatuh. Cuaca dingin telah merusak tubuh mereka secara parah. Sekarang setelah hawa dingin menghilang, luka-luka di tubuh mereka tiba-tiba muncul kembali.
Cahaya lingkaran sihir itu terus berkedip-kedip, dan berkas cahaya berjadewa, menyelimuti para pendekar muda itu. Kemudian, para pendekar pedang yang terluka parah ini dikirim keluar satu per satu oleh lingkaran sihir. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, Cao Xueseng adalah satu-satunya yang tersisa di panggung permintaan pedang, dan semua pendekar pedang muda lainnya dikirim keluar. Sekarang situasinya menjadi sedikit canggung. Bahkan Master Pavilion Feng Jian pun tertegun sejenak, lalu menampakkan raut wajah bingung antara tertawa atau menangis, lalu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Menurut aturan aslinya, setelah para pendekar muda bertarung dalam jarak dekat, 500 orang yang tersisa akan melaju ke tahap kompetisi berikutnya. Tetapi pada saat ini, hanya Cao Xueseng yang tersisa di panggung penanya pedang. Yang lainnya dikirim oleh lingkaran sihir dan kehilangan kualifikasi mereka. Tapi jika itu terjadi, bukankah akan jadi kacau? Mungkinkah nama Cao Xueseng adalah satu-satunya yang ada dalam daftar pendekar pedang teratas kali ini? Dan tidak ada tempat bagi pendekar muda lainnya untuk mendapatkan pijakan. Pemimpin Pavilion Feng Jian telah memimpin beberapa kontes pedang, tetapi insiden memalukan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan para pendekar pedang muda yang dikirim oleh lingkaran sihir itu semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, terutama mereka yang telah mengepung Cao Xueseng sebelumnya. Tak peduli apakah dia gadis muda atau laki-laki jangkung, wajah dan telinganya semuanya merah, mereka merasa sangat malu. Baik-baik saja kalau satu orang dikepung beberapa orang, tapi akhirnya mereka dikalahkan. Yang paling menyebalkan adalah bahwa pria bertopeng ini juga mengalahkan semua pendekar pedang lain yang hadir. Apakah dia satu-satunya yang tersisa di seluruh arena penanya pedang? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kami semua, para pendekar muda, menjadi batu loncatan bagimu? Cao Xueseng memegang pedang kuno Han Chan terbalik, menatap ke arah panggung penanya pedang yang kosong dengan sedikit malu, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Master Pavilion Pedang Penyegel. Master Pavilion Pedang Penyegel tidak punya pilihan selain berkata, Changlang dari Istana Pemakan Surga telah mengalahkan semua pahlawan lainnya. Tempat pertama di peringkat juara pedang kebanggaan surgawi telah diambil olehnya. Yang lainnya dapat terus bersaing. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di Istana Penelan Surga saling tersenyum, sementara semua kekuatan lain merasa sedikit dirugikan, terutama sekte-sekte yang menggunakan pedang. Para jenius bersenjata pedang yang mereka banggakan ternyata dikalahkan oleh orang seperti ini. Dan yang paling menyebalkan adalah orang ini benar-benar secara langsung memenangkan tempat pertama dalam daftar juara pedang Tianjiao. Diperkirakan bahwa dalam semua evaluasi juara pedang sebelumnya, tidak ada seorang pun yang menduduki posisi teratas secepat itu. Baiklah, sekarang kita tidak perlu menontonnya lagi. Kita tinggal menunggu kompetisi sesungguhnya untuk sang juara pedang dimulai. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Cao Xueseng kembali ke kelompoknya dari Istana Tuntian dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya, seolah-olah dia belum cukup bersenang-senang. Banyak orang dari kekuatan lain diam-diam memperhatikan Cao Xueseng, mereka pun mendesah dalam hati. Istana Penelan Langit memang tempat bersembunyinya para naga dan harimau yang berjongkok. Apa kamu tidak merasa belum cukup bersenang-senang? Fang Lin bertanya sambil tersenyum. Cao Xueseng mengangguk tanda setuju jika aku tahu hal ini, aku akan menggunakan pedang jangkrik lebih awal, dan aku tidak akan mempunyai kesempatan untuk menggunakan pedang itu sekarang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Cao Xueseng, semua orang bingung apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini sungguh hebat. Dia telah mengalahkan semua pendekar muda lainnya, tetapi dia tidak tampak bahagia sama sekali. Kalau orang lain, mereka tidak akan bisa menahan kegembiraannya. Itu hanya daftar pendekar pedang terbaik. Nanti akan ada daftar pendekar pedang terbaik yang sebenarnya. Kau masih punya kesempatan untuk menunjukkan keahlianmu, kata Du Gunian. Namong Soujian berkata kepala istana benar. Jika kamu tidak bisa mendapatkan tempat di peringkat pedang Tianjiao dengan kekuatanmu, itu akan terlalu tidak masuk akal. Cao Xueseng menggelengkan kepalanya jika aku tidak memiliki pedang jangkrik, akan sulit bagiku untuk mengalahkan para pahlawan. Ini adalah kebenaran dari Cao Xueseng. Semua pendekar pedang di platform penanya pedang ditekan pada tingkat kultivasi yang sama. Mereka tidak mempunyai cara untuk menghancurkan lawan mereka dengan wilayah mereka, dan hanya bisa mengandalkan pencapaian mereka sendiri dalam ilmu pedang untuk menentukan siapa yang lebih baik. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan adalah pedang di tangan pendekar pedang itu. Jika Anda menguasai pedang terkenal, Anda tentu akan memiliki keunggulan dibandingkan pendekar pedang lainnya. Inilah yang terjadi pada Cao Xueseng. Dia memiliki pencapaian mendalam dalam ilmu pedang, dan dengan pedang kuno Han Chan di tangannya, tentu saja ada beberapa ahli pedang muda yang dapat menguasai pedang, tetapi masih ada kesenjangan dibandingkan dengan Han Chan. Pedang Cicada adalah kelebihanmu. Pendekar muda dengan latar belakang luar biasa itu juga memiliki pedang yang bagus. Ini bukan apa-apa, kata Fang Lin.
Ia tidak pernah berpikir bahwa mengandalkan benda-benda eksternal adalah suatu hal yang memalukan. Sebaliknya, akan lebih memalukan jika tidak memiliki harta karun. Karena Cao Xueseng telah mengamankan tempat pertama dalam peringkat juara pedang Tianjiao, dia tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Para pendekar pedang muda yang disingkirkan dari arena pedang oleh Cao Xueseng kembali ke arena pedang setelah mereka pulih dari luka-luka mereka. Akan tetapi, para pendekar muda itu tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik. Tampaknya mereka merasa bahwa tempat pertama dalam daftar juara pedang Tianjiao telah diambil oleh Cao Xueseng, jadi mereka sedikit tidak nyaman. Namun meski merasa tak nyaman, para pendekar muda ini harus menerimanya. Bagaimanapun, keterampilan pedang yang ditunjukkan Cao Xueseng memang di atas mereka. Karena mereka telah kehilangan posisi teratas, para pendekar pedang muda ini hanya dapat bersaing untuk mendapatkan tempat lain di daftar juara pedang Tianjiao. Proses ini tentu saja cukup menarik. Setelah pertarungan sengit, hanya tersisa 500 pendekar pedang muda di arena penanya pedang, dan mereka akan memasuki tahap kompetisi berikutnya besok. Namun, bagi orang-orang dari Istana Tiantian, persaingan untuk peringkat juara pedang tidak lagi menarik. Dalam beberapa hari berikutnya, hanya Namong Soujian dari Istana Tiantian yang menunjukkan minat dan keluar untuk melihatnya. Tidak ada seorang pun yang muncul, dan jelaslah bahwa mereka tidak akan melanjutkan menonton dan dengan sepenuh hati menunggu kompetisi juara pedang sesungguhnya untuk datang. Selama 5 hari berturut-turut, kompetisi untuk peringkat pendekar pedang teratas telah berlangsung. Jumlah pendekar pedang yang tersisa pada hari pertama semakin sedikit, dan akhirnya hanya tersisa lebih dari 20 orang, dan kompetisi terakhir akan berlangsung pada hari ke-6. Siapapun yang dapat mengalahkan lebih banyak lawan dapat memperoleh peringkat lebih tinggi di peringkat pedang ajaib. Berdasarkan peraturan sebelumnya, orang yang bertahan sampai akhir akan menjadi nomor 1 di peringkat ahli pedang. Tentu saja, karena Cao Xueseng memimpin dalam mengambil posisi teratas kali ini, bahkan jika seseorang menjadi pemenang akhir pada hari ke-6 kompetisi, dia pasti akan berada di peringkat di bawah Cao Xueseng. Namun demikian, pertempuran di hari ke-6 cukup seru. Para pendekar muda yang mampu bertahan hingga hari ini semuanya memiliki keterampilan yang nyata dan mengesankan. Agar dapat memperoleh peringkat lebih baik dan mengalahkan lebih banyak lawan, mereka tidak akan menyembunyikan kelemahan mereka pada hari ini dan akan menggunakan semua trik terbaik mereka. Namun, hanya ada satu Namong Soujian yang muncul di Istana Menelan Surga. Dia berdiri di tempat yang tinggi dan tampak bosan melihat pertarungan sengit di panggung permintaan pedang, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan banyak energi. Lagi pula, dia, Namong Soujian, pernah berpartisipasi dalam kompetisi juara pedang dan memenangkan tempat pertama dalam peringkat juara pedang. Tentu saja, dia tidak terlalu memikirkan para pendekar muda itu hari ini. Setelah menonton sebentar, Namong Soujian kembali. Dia benar-benar tidak ingin menonton lagi. Lagi pula, setelah kompetisi hari ini selesai, itu akan menjadi pertarungan nyata antara yang kuat. Dia, Namong Soujian, harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalau tidak, dengan begitu banyak master kali ini, dia tidak punya banyak keyakinan bahwa dia bisa merebut posisi teratas lagi. Akhirnya, kompetisi untuk peringkat juara pedang Tianjiao telah berakhir, dan pengumuman sebenarnya dari semua peringkat akan dilakukan setelah evaluasi juara pedang. Tentu saja, semua pihak sebenarnya sudah mengetahui siapa saja orang-orang yang ada di peringkat juara pedang Tianjiao dan apa peringkatnya. Di kediaman Sekte Pedang Haoran, Master Sekte Fang Changlong melotot ke arah ketiga murid muda itu, merasa amat marah. Kali ini, Sekte Pedang Haoran mengirimkan 3 pendekar pedang muda untuk berpartisipasi dalam daftar juara pedang Tianjiao. Akibatnya, di antara ketiga murid itu, hanya satu orang yang bertahan sampai pertempuran terakhir pada hari ke-6, dan hasilnya sangat mengerikan. 20 jenius muda lainnya telah mengalahkan lawan-lawan mereka, tetapi satu-satunya pendekar pedang muda yang tersisa dari Sekte Pedang Haoran tidak mengalahkan satu pun lawan. Di antara sekitar 20 pendekar pedang, hasil yang diperolehnya adalah yang terburuk, dan ia benar-benar menjadi bahan tertawaan bagi pendekar pedang lainnya. Hal ini membuat Fang Changlong yang memiliki harapan besar terhadap murid-muridnya, tercengang. Lagi pula, Sekte Pedang Haoran miliknya adalah sekte pedang nomor 1 di Kerajaan Tang, dan para pengikutnya selalu berbakat. Secara logika, meskipun ada lebih banyak pendekar pedang berbakat dalam kompetisi pedang ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hasil dari Sekte Pedang Haoran sangat suram sehingga sangat sulit diterima. Bagaimana kamu bisa kalah telak seperti itu? Kamu bahkan tidak bisa memenangkan satu pertandingan pun. Fang Changlong tidak tahu berapa kali dia telah mengatakan ini. Dia menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Pemuda yang pernah dikalahkan oleh lebih dari 20 pendekar muda itu menundukkan kepalanya, merasa sangat sedih. Dia sudah berusaha sekuat tenaga dan mempunyai kesempatan menang dalam satu pertandingan, tetapi dia tetap kalah. Bukan hanya karena kekuatannya,
tetapi juga karena nasib buruknya. Setelah Fang Changlong memarahi ketiga orang itu dengan keras, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia telah kalah dalam daftar juara pedang Tianjiao, dan Sekte Pedang Haoran miliknya harus menebus kekalahan tersebut pada kompetisi daftar juara pedang berikutnya. Jika tidak, setelah evaluasi juara pedang ini, reputasi Sekte Pedang Haoran di Kerajaan Tang akan sangat terpengaruh. Guru, seseorang dari Sekte Konfusianisme telah tiba dan mengatakan bahwa mereka ingin mengunjungi Anda. Tepat pada saat itu, seorang murid datang melapor. Fang Changlong mengerutkan kening. Seseorang dari sekolah Konfusianisme. Saya tidak ada hubungannya dengan ketiga agama tersebut, jadi mengapa seseorang dari Sekte Konfusianisme datang mengunjungi saya? Fang Changlong berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya kepada murid yang datang melapor. Pergilah dan beritahu orang-orang Konghucu bahwa aku tidak akan menerima tamu. Murid itu berbalik dan pergi, tetapi beberapa saat kemudian kembali lagi dengan sesuatu di tangannya. Guru, inilah yang diminta oleh Sang Konfusianis untuk diberikan kepada muridnya. Ia berkata bahwa Anda akan tertarik setelah membacanya. Murid itu dengan hormat menyerahkan slip giok di tangannya kepada Fang Changlong. Fang Changlong sedikit mengernyit, mengambil slip giok itu dan melihatnya, tiba-tiba ada sedikit kebingungan dan keterkejutan di wajahnya. Bawa orang itu masuk. Fang Changlong tidak menolak kali ini. Kalian semua keluar duluan. Fang Changlong melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang pergi, dan dialah satu-satunya yang tersisa di aula. Tak lama kemudian, murid yang melaporkan berita itu membawa masuk orang-orang Konghucu. Tamu itu tak disangka-sangka adalah seorang wanita, parasnya cantik jelita, yang langka di dunia. Namun, meskipun gadis ini terlihat muda, pesona di antara kedua alisnya bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang gadis muda. Jelaslah bahwa dia tidak semudah kelihatannya. Fang Changlong juga mengenali orang ini, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar, karena wanita ini adalah seorang abadi yang hebat. Situ Yue Konfusianisme. Ketika perang antara kedua tempat dimulai, dia, bersama dengan Fosou dan Chang Yunzi, berperang melawan tiga kaisar. Dia adalah seorang guru yang terkenal di antara ketiga agama. Kemudian, wanita ini terluka dalam perang antara kedua tempat tersebut dan tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Situ Yue, kau datang mengunjungiku dan mengatakan bahwa kau bisa membiarkan pendekar pedang dari Sekte Pedang Haoranku mendapatkan tempat di daftar juara pedang. Apa maksudnya? Fang Changlong berkata dengan nada netral. Dia sama sekali tidak takut pada Situ Yue. Lagi pula, dalam hal kultivasi, Fang Changlong tidak kalah dengan Situ Yue. Terlebih lagi, hasil perang antara kedua tempat itu adalah bahwa 9 kerajaan memiliki sedikit keuntungan. Oleh karena itu, ketika menghadapi Situ Yue, Fang Changlong menempatkan dirinya pada posisi yang lebih unggul. Situ Yue membuka bibir merahnya dan berkata, para pendekar pedang di sekte Anda cukup kuat, tetapi akan cukup sulit bagi mereka untuk memenangkan tempat di peringkat juara pedang kali ini. Saya pikir Master Sekte Fang juga tahu ini. Kegagalan dalam peringkat juara pedang seharusnya membuat Master Sekte Fang mengerti sesuatu. Fang Changlong tersenyum dan berkata, oh, kalau begitu katakan padaku, apa yang aku mengerti. Situ Yue berkata dengan tenang, bukan hanya pendekar pedang dari sektemu saja, tetapi juga pendekar pedang dari kekuatan lain, jika mereka ingin mendapatkan tempat di daftar pemimpin pedang, hanya ada satu musuh terbesar. Setelah mengatakan itu, Situ Yue menatap Fang Changlong, dan ekspresi Fang Changlong sedikit berubah. Dia tetap diam dan tidak menanggapi kata-kata Situ Yue. Situ Yue tidak peduli dan melanjutkan, di Istana Pemakan Surga, selain Cao Sueseng, ada pendekar pedang yang lebih kuat lagi, seperti Namong Soujian, yang memenangkan tempat pertama dalam peringkat pedang Tianjiao 800 tahun yang lalu. Ilmu pedangnya mungkin berada pada level yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang saat itu. Apakah pendekar pedang sekte Anda yakin bahwa mereka dapat mengalahkan Namong Soujian? Jangan khawatir tentang hal ini. Aku masih percaya pada pendekar pedang yang berada di bawah bimbinganku. Fang Changlong berkata dengan tidak senang. Tak peduli apakah dia sungguh-sungguh mempunyai keyakinan dalam hatinya atau tidak, dia tetap harus menjaga penampilan di hadapan orang luar. Situ Yue berkata dengan acuh tak acuh, selain Namong Soujian, ada pendekar pedang lain di Istana Pemakan Surga yang bahkan lebih kuat. Hanya sedikit orang di 9 negara Anda yang tahu tentang orang ini, tetapi Sekte Konfusianisme saya mengenal orang ini dengan sangat baik. Haha, bahkan 9 kerajaanku tidak tahu banyak tentang orang ini. Bagaimana kalian para Konghucu tahu tentang dia? Mungkinkah kalian para Konghucu dapat menempatkan orang-orang di Istana Penelan Surga? Fang Changlong berkata dengan nada sedikit sarkasme, jelas tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Situ Yue. Situ Yue tersenyum lembut karena orang itu pernah menjadi anggota sekolah Konfusianisme saya. Fang Changlong terkejut ketika mendengar ini. Apakah ada orang dari bekas sekolah Konfusianisme di Istana Tiantan?
Apa artinya ini? Si Tu Yue mengeluarkan selembar giok lain dan menyerahkannya kepada Fang Changlong, sambil berkata, Master Sekte Fang, Anda dapat melihat catatan dalam selembar giok ini. Metode untuk menargetkan pendekar pedang dari Istana Penelan Surga juga ada di dalamnya. Fang Changlong ragu sejenak, namun tetap mengambil slip giok itu. Setelah beberapa saat, wajah Fang Changlong menampakkan keterkejutan dan kebingungan, lalu dia menatap Si Tu Yue dalam-dalam. Pedang Konfusianisme Langit dan Bumi. Fang Changlong bertanya. Si Tu Yue mengangguk pria itu berasal dari garis keturunan pedang langit dan bumi Konghucu, dan pencapaiannya dalam ilmu pedang sangat mendalam, bahkan lebih baik daripada Namong Soujian. Selain para pendekar pedang di paviliun pedang tertutup, saya khawatir tidak ada seorang pun di 9 kerajaan dan 7 lautan yang dapat menandinginya dalam ilmu pedang. Setelah jeda, Si Tu Yue melanjutkan, tetapi dia berasal dari pedang langit dan bumi, jadi sekolah Konfusianisme tahu cara menahan pedang langit dan bumi. Selama Master Sekte Fang memberitahu para pendekar pedangnya tentang metode yang ada di dalam kepingan giok, jika mereka menghadapi pendekar pedang Istana Penelan Langit ini dalam waktu dekat, saya rasa mereka akan memiliki setidaknya 70% peluang untuk menang. Fang Changlong memegang slip giok di tangannya, wajahnya berubah dari muram menjadi cerah, seolah-olah dia tengah mempertimbangkan apakah akan melaksanakan metode yang tercatat dalam slip giok tersebut atau tidak. Tetapi Fang Changlong masih sangat waspada terhadap Istana Tiantun di dalam hatinya. Kalau Istana Tiantun tahu dia berkolusi dengan orang-orang dari 3 agama, dia pasti akan mendapat masalah. Terutama karena Sekte Pedang Haoran sebelumnya sudah pernah berselisih dengan Istana Tuntian, dan meskipun itu telah berlalu, Fang Changlong tetap tidak ingin berselisih lagi dengan Istana Tuntian, baik secara terbuka maupun diam-diam. Tuan Fang, saya tidak hanya memberikan metode ini kepada keluarga Anda. Beberapa sekte pedang lain di 9 negara juga akan mendapatkan kepingan giok yang sama, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Si Tu Yue melihat kekhawatiran Fang Changlong dan angkat bicara. Setelah mendengar ini, Fang Changlong akhirnya mengambil keputusan, menggertakkan giginya, dan menerima slip giok itu. Melihat ini, Si Tu Yue mencibir dalam hatinya dan berbalik untuk pergi. Saya punya kekhawatiran lain, Fang Changlong berkata tiba-tiba. Si Tu Yue berhenti sejenak dan berkata, Tuan Fang, Anda dapat bertanya sebanyak yang Anda inginkan. Bagaimana jika metode ini tidak efektif? Kata Fang Changlong. Si Tu Yue tersenyum dan berkata, Tuan Fang, jangan khawatir. Sekte Konfusianisme sangat akrab dengan pedang langit dan bumi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah melakukannya sesuai dengan petunjuk pada slip giok. Setelah mengatakan itu, Si Tu Yue pergi tanpa tinggal lama di sini. Demikian pula beberapa penganut Konfusianisme lainnya juga berkeliling, menyerahkan kepingan giok yang sama kepada para pemimpin puncak sekte pedang di 9 negara. Feng Jiange melihat semua ini namun tidak mengatakan apapun, apalagi turun tangan untuk menghentikannya. Banyak pendekar pedang berkumpul di arena tanya pedang lagi, namun kali ini mereka bukan pendekar pedang muda, melainkan pendekar pedang dari seluruh 9 negara dan 7 lautan. Tidak ada batasan usia, dan pendekar pedang manapun dapat melangkah ke arena tanya jawab pedang. Alhasil, arena penanya pedang menjadi tempat berkumpulnya para pahlawan, meliputi para lelaki tua, para pemuda yang bersemangat, para lelaki setengah baya yang pendiam dan tenang, dan bahkan sejumlah besar pendekar pedang wanita. Di antara mereka, ada 3 orang dari Istana Menelan Langit, yaitu Jian Angxing yang mengenakan topeng kepala burung Phoenix, Namong Soujian yang mengenakan topeng burung bangau putih, dan Cao Sueseng yang sebelumnya bersinar dalam daftar juara pedang Tianjiao. Mungkin karena Jian Angxing dan 2 orang lainnya sama-sama utusan bertopeng dari Istana Penelan Surga, atau mungkin juga karena kekuatan luar biasa yang pernah ditunjukkan Cao Sueseng sebelumnya, sehingga para pendekar pedang dari semua pihak yang hadir menunjukkan permusuhan terhadap Jian Angxing dan 2 orang lainnya secara sengaja maupun tidak sengaja. Persaingan untuk peringkat juara pedang belum benar-benar dimulai, tetapi Jian Angxing dan 2 lainnya telah menjadi musuh bersama banyak pendekar pedang. Jian Angxing memegang pedang di tangannya, berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Matanya yang tersembunyi di balik topeng kepala burung Phoenix tidak menunjukkan emosi sama sekali, bahkan ketika dia berpartisipasi dalam acara langka seperti evaluasi Master Pedang. Namong Soujian meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melihat ke kiri dan ke kanan, dan tampak cukup santai. Tampaknya dia tidak membawa pedang apapun. Cao Sueseng masih sama seperti sebelumnya, dengan pedang jangkrik di punggungnya, dengan tenang memperhatikan pendekar pedang lain yang hadir. Di puncak lainnya, Fang Lin dan orang-orang lain dari Istana Menelan Surga berdiri berdampingan, mengamati situasi di panggung pertanyaan pedang. Ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Silver Fox tiba-tiba berkata. Beberapa orang menatapnya, lalu mereka mendengar Silver Fox berkata, beberapa hari yang lalu, Sekte Konfusianisme melakukan beberapa gerakan dan mengirim banyak orang untuk mengunjungi beberapa sekte pedang di 9 negara. Saya tidak tahu apa tujuannya,
mungkin ini terkait dengan evaluasi pemimpin pedang kali ini. Fang Lin tampak berpikir ketika mendengar ini. Ketika dia melihat banyak pendekar pedang di panggung permintaan pedang, dia tiba-tiba teringat sesuatu mengapa dia seorang Konfusianisme. Dan dia pergi mengunjungi sekte pedang di 9 negara. Aku khawatir dia punya motif tersembunyi. Jian Angxing mempelajari pedang langit dan bumi dari sekolah Konfusianisme. Jika kita harus mengatakan siapa yang paling mengenal Jian Angxing, itu adalah sekolah Konfusianisme. Du Gunian juga berkata, dan jelas bahwa dia dan Fang Lin memikirkan hal yang sama. Jadi, sekte Konfusianisme ingin menggunakan sekte pedang dari 9 negara untuk menargetkan Jian Angxing. Pria tua beragama Buddha yang mengenakan topeng kepala ular itu berkata dengan sedikit terkejut. Saya khawatir itu hampir pasti. Fang Lin mengangguk. Orang tua bertopeng kepala ular itu tertawa dan berkata, ide sekolah Konfusianisme tidaklah buruk, tetapi sayangnya mereka masih meremehkan Jian Angxing. Meskipun pedang langit dan bumi adalah sekolahnya, pencapaian pedangnya tidak lagi terbatas pada pedang langit dan bumi. Begitu dia selesai bicara, penguasa paviliun pedang penyegel terbang dari kejauhan, berdiri di langit panggung tanya pedang dengan pedang besi biasa di bawah kakinya. Peraturannya tetap sama. Mereka yang bisa bertahan dari 3 energi pedangku bisa tetap berada di panggung tanya jawab pedang. Pemimpin paviliun pedang penyegel langsung ke pokok permasalahan tanpa ragu-ragu. Mendengar hal ini, banyak pendekar pedang di panggung tanya pedang menunjukkan ekspresi serius. Ketika menghadapi pendekar pedang muda sebelumnya, Master Paviliun Pedang Penyegel hanya menggunakan 1 tenaga pedang. Namun sekarang, ketika tiba giliran mereka, mereka harus menahan 3 tenaga pedang. Pemimpin Paviliun Pedang Penyegel tidak memberi mereka waktu untuk bersiap. Dengan jentikan jarinya, energi pedang yang kuat tiba-tiba jatuh. Ledakan, energi pedang itu bagaikan pelangi, dan lebih mirip lagi dengan deburan ombak sungai yang dahsyat. Di panggung permintaan pedang, energi pedang begitu kuatnya hingga mampu menghempaskan para pendekar pedang ke tanah. Beberapa di antara mereka tidak tahan dan langsung terjatuh. Ada pula yang sudah diambang kehancuran, namun mereka mengertakkan gigi dan bertahan, takut kalau mereka lengah, mereka akan terhempas oleh tenaga pedang. Ada pula beberapa pendekar pedang yang berdiri di atas panggung dengan tenang dan kalem, seakan-akan tidak merasakan tenaga pedang yang dikeluarkan oleh penguasa paviliun pedang penyegel, namun mereka berdiri dengan begitu mantapnya. Tubuh Cao Sueseng bergoyang sedikit. Dia memandang 2 orang di sampingnya. Namong Soujian dan Jian Angxing keduanya tetap teguh seperti batu, tidak terpengaruh sama sekali. Aku masih sedikit pendek, Cao Sueseng berkata tanpa daya. Namong Soujian menepuk bahu Cao Sueseng dan berkata, anak muda, kamu cukup rendah hati. Dengan levelmu, tidak akan jadi masalah bagimu untuk menahan 3 energi pedang. Jian Angxing tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Master Paviliun Fengjian yang ada di atasnya. Ada sedikit semangat juang di matanya, seolah-olah dia benar-benar ingin menantang pria yang berada di puncak ilmu pedang yang berada jauh di atasnya. Energi pedang pertama berlalu dengan cepat, dan hampir ratusan pendekar pedang tumbang dan langsung terlontar keluar oleh sinar lingkaran sihir. Segera setelah itu, energi pedang kedua menyerang, tidak memberikan kesempatan untuk mengambil napas. Energi pedang kedua ini jelas lebih kuat daripada yang pertama, menyebabkan banyak pendekar pedang yang menggertakkan gigi dan menahan energi pedang pertama langsung tumbang. Sungguh energi pedang yang kuat. Dia bahkan belum menghunus pedangnya, tetapi dia memiliki energi pedang yang kuat. Seberapa kuatkah Master Paviliun Pedang Penyegel? Puncak ilmu pedang, reputasinya memang pantas. Saya khawatir di 9 negara dan 7 lautan, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi penguasa Paviliun Pedang Penyegel dalam hal ilmu pedang. Konon, bahkan Raja Langit Timur pun pernah dikalahkan oleh pedang Master Paviliun Pedang Penyegel di masa mudanya. Itu benar, bahkan Master Paviliun Penyegel Pedang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ini juga alasan mengapa banyak juara pedang sebelumnya dalam daftar juara pedang memasuki Paviliun Pedang Segel. Mereka semua ingin menjadi sosok seperti penguasa Paviliun Pedang Segel. Paviliun Penyegel Pedang adalah rumah bagi banyak orang berbakat. Hampir semua ahli pedang dari semua generasi sebelumnya ada di sana. Untungnya, ahli pedang dari Paviliun Penyegel Pedang tidak akan berpartisipasi dalam evaluasi ahli pedang. Jika tidak, saya khawatir pasukan lain tidak akan memiliki kesempatan. Setelah energi pedang kedua, kurang dari setengah pendekar pedang masih berdiri di panggung meminta pedang. Akan tetapi, mereka yang mampu berdiri di atas panggung tidak diragukan lagi adalah para pendekar pedang yang sangat kuat. Perhatikan orang-orang yang berdiri di sudut tenggara platform penanya pedang. Du Gunian tiba-tiba berkata, nadanya agak serius. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat orang yang dibicarakan Du Gunian. Karena orang ini memang terlalu istimewa, berbeda sekali dengan pendekar pedang lainnya. Ini adalah seorang lelaki tua, berjubah hitam, dengan hanya sedikit wajahnya yang terlihat.
3 bayangan pedang hitam melayang di sekelilingnya, menghalangi energi pedang dari Master Paviliun Pedang Penyegel untuknya. Bukan hanya itu saja, ketiga pedang hitam itu tampaknya tengah menyerap energi pedang milik penguasa Paviliun Penyegel Pedang, membuat pedang-pedang hitam itu semakin lama semakin padat, seolah-olah hendak menjadi pedang sungguhan. Seorang pendekar pedang yang luar biasa. Fang Lin berkata dengan suara yang dalam, diam-diam merasa terkesan dalam hatinya bahwa juara pedang ini memang telah menarik perhatian para pendekar pedang terkuat di dunia. Selain lelaki tua berpakaian hitam itu, ada beberapa orang lain yang telah menunjukkan keterampilan yang luar biasa, menonjol di antara banyak pendekar pedang. Ini dia, suara Master Paviliun Fengjian terdengar lagi, dan energi pedang ketiga turun. Tidak ada jalan lain. Cao Xueseng mendesah tak berdaya dan menepuk pelan pedang jangkrik di punggungnya. Sekarang dia membutuhkan energi pedang dari pedang jangkrik untuk menghalangi energi pedang ketiga dari Master Paviliun Pedang Penyegel. Namong Soujian dan Jian Angsing tidak melakukan gerakan apapun. Mereka adalah beberapa pendekar pedang di panggung yang tidak menggunakan trik apapun. Mereka baru saja berhasil menahan aura pedang dari Master Paviliun Fengjian. Pada saat ini, di suatu tempat yang tak terlihat oleh siapapun, sesosok tubuh diam-diam muncul dan berdiri di atas gunung yang jauh dari panggung tanya pedang. Rambutnya yang berwarna abu-abu keperakan berkibar tertiup angin, dan sebilah pedang berwarna merah darah melayang di depannya. Matanya yang dingin tidak menatap ke arah panggung permintaan pedang, tetapi memperhatikan semua gerakan di semua arah langit dan bumi. Fang Qingye, Fang Qingye, kau terlalu berani untuk membiarkanku berhadapan dengan orang itu. Namun dibandingkan dengan putramu, aku masih santai. Orang tua berambut perak itu bergumam pada dirinya sendiri. Energi pedang ketiga dari Master Paviliun Pedang Penyegel bertahan lebih lama dibanding dua pedang sebelumnya, dan menyebabkan para pendekar pedang di panggung penanya pedang semakin menderita. Para pendekar pedang itu tumbang satu demi satu, dan tampaknya hanya tersisa kurang dari 100 pendekar pedang yang masih bisa berdiri. Di antara mereka, pendekar pedang dari 9 kerajaan merupakan mayoritas, sedangkan pendekar pedang dari 3 agama hanya merupakan sebagian kecil. Fenomena ini membuat pasukan 9 kerajaan di puncak merasa sangat bersyukur. Setidaknya dalam hal jumlah, ada lebih banyak pendekar pedang dari 9 kerajaan yang tertinggal. Namun pada kenyataannya, para pendekar pedang yang datang dari 9 kerajaan dan 7 lautan kali ini, awalnya lebih banyak dari 9 kerajaan, dan di antara ketiga agama tersebut, hampir tidak ada orang dari agama Buddha yang datang untuk berpartisipasi, dan pada dasarnya adalah orang-orang dari agama Tao dan Konfusianisme. Di kalangan Taoisme dan Konfusianisme, tidak banyak pendekar pedang, dan tentu saja jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan 9 negara di mana ilmu pedang makmur. Meskipun tidak banyak pendekar pedang dari ketiga agama, mereka yang mampu bertahan di panggung tanya pedang semuanya benar-benar kuat. Ketika energi pedang ketiga akhirnya berakhir, hanya ada sekitar 80 pendekar pedang yang tersisa berdiri di platform peminta pedang. Dibandingkan dengan situasi penuh sesak sebelumnya di panggung tanya jawab pedang, jumlah ini sungguh menyedihkan. Bahkan berbagai kekuatan tidak menyangka bahwa ini hanyalah permulaan. Bagaimana mungkin hanya tersisa 80 orang dari puluhan ribu pendekar pedang aslinya? Namun, orang-orang di Paviliun Fengjian menganggapnya sangat normal. Jika ada begitu banyak pendekar pedang di dunia yang mampu menahan 3 energi pedang dari Master Paviliun Fengjian, maka Master Paviliun Fengjian tidak layak disebut sebagai puncak ilmu pedang di era kontemporer. Master Paviliun Penyegel Pedang memandang lebih dari 80 pendekar pedang di bawah, ekspresinya masih tenang. Dia mengangguk sedikit dan berkata, kalian semua akan diundi. Siapa yang mendapat undian merah akan menjadi juara. Pendekar pedang lainnya akan saling menantang. Pemenangnya akan tetap menjadi juara, dan yang kalah akan tersingkir. Aturan ini adalah aturan yang paling umum dalam semua kompetisi pedang sebelumnya. Seorang pendekar pedang berperan sebagai juara dan pendekar pedang lainnya menantangnya. Beginilah cara penentuan peringkat akhir daftar pendekar pedang. Terlebih lagi, dengan adanya formasi sihir arena penanya pedang, sekalipun kamu adalah pendekar pedang pertama yang terpilih menjadi juara, kamu tidak perlu khawatir akan dirugikan. Formasi sihir akan menekan kultivasi semua orang dan dengan cepat memulihkan kekuatan setiap pendekar pedang. Tidak ada yang namanya kekalahan karena kurangnya kekuatan setelah mengalahkan beberapa musuh yang kuat. Hanya pendekar pedang yang benar-benar memiliki kekuatan luar biasa yang dapat tetap berdiri sebagai juara hingga ia mengalahkan semua penantang. Tentu saja, di mata banyak orang, memenangkan lotre untuk menjadi juara masih sedikit merugikan. Lagi pula, menjadi juara pertama berarti setiap gerakan yang Anda lakukan akan diawasi oleh penantang lainnya. Mereka akan mempelajari gerakan Anda dan mencoba mengalahkan Anda. Semakin lama Anda diamati, semakin tinggi kemungkinan untuk dikalahkan. Oleh karena itu, di antara lebih dari 80 pendekar pedang, sebagian besar dari mereka tidak ingin menjadi juara pertama.
Proses pengundian juga sangat sederhana. Itu dilakukan dan diselesaikan di hadapan semua orang. Apakah itu lebih dari 80 pendekar pedang atau berbagai kekuatan di puncak, mereka semua dapat melihatnya dengan jelas. Tidak ada tipu daya yang terlibat. Pada akhirnya, orang yang mendapatkan undian dan menjadi juara pertama adalah seorang pendekar pedang setengah baya yang tidak dikenal. Tidak seorang pun tahu dari mana asalnya, dan tidak seorang pun pernah mendengar namanya. Setelah memenangkan lotre, pendekar pedang setengah baya itu tidak terlalu mempedulikannya. Dia berdiri di panggung tanya pedang dengan sangat tenang dan menatap ke arah pendekar pedang lain di luar panggung tanya pedang. Saya Zhang Wenze dari negara Ling. Saya ingin belajar dari keterampilan luar biasa Anda, kata pendekar pedang setengah baya itu sambil memperkenalkan dirinya. Namun, tidak banyak orang yang pernah mendengar nama Zhang Wenze. Namun, di antara beberapa kekuatan dari kerajaan Ling, sebagian orang merasa nama ini terdengar familiar. Zhang Wenze. Aku ingat memang ada seorang guru bernama Zhang Wenze beberapa tahun yang lalu, tetapi tidak ada berita tentangnya sejak saat itu. Seorang lelaki tua dari negeri Ling berkata sambil mengerutkan kening. Saya juga punya kesan, tapi saya tidak tahu apakah itu orang ini. Kata orang lain dari negara spiritual. Tidak seorang pun peduli siapa Zhang Wenze. Lagi pula, kerajaan Ling hanyalah salah satu dari 3 kerajaan. Seorang pendekar pedang yang berasal dari 3 kerajaan, dan kemungkinan besar adalah seorang kultivator biasa tanpa sekte apapun, bukanlah orang yang layak mendapat perhatian. Tentu saja, sebagai lawan Zhang Wenze, lebih dari 80 pendekar pedang masih perlu diperhatikan. Bagaimanapun juga, mereka mampu bersatu padu untuk menahan 3 energi pedang dari Master Pavilion Pedang Penyegel. Tidak peduli apapun, kekuatan mereka harus kuat. Aku di sini untuk melawanmu. Tak lama kemudian, seorang lelaki berdiri sambil memegang pedang di tangannya dan terbang menuju panggung penanya pedang, menghadap Zhang Wenze. Dong Tianbai dari Villa Qingjian. Setelah pria itu mengungkapkan identitasnya, dia langsung menyerang Zhang Wenze, menggunakan gerakan pedang yang sangat tajam sejak awal. Zhang Wenze bersikap tenang dan kalem, memegang pedang panjang yang tampak biasa di tangannya, dan dengan tenang menanggapi gerakan Dong Tianbai. Keduanya bertarung bolak-balik selama lebih dari selusin ronde. Jelas terlihat bahwa gerakan pedang Zhang Wenze semakin indah, satu demi satu kaitan. Pada awalnya, Dong Tianbai masih bisa menghadapinya, bahkan berada di posisi yang lebih unggul, namun perlahan-lahan ia ditekan oleh Zhang Wenze, dan akhirnya Zhang Wenze mengalungkan pedang di lehernya. Akui saja, Zhang Wenze berkata dengan tenang. Wajah Dong Tianbai tampak sedikit jelek. Villa Qingjian adalah sekte pedang terkenal di 9 negara, dan dia adalah salah satu master terbaik di villa tersebut. Akan tetapi, ia sebenarnya kalah dari pendekar pedang biasa. Ini sungguh memalukan. Namun, kalah adalah kalah. Dong Tianbai harus mengakui kekalahan karena dia tidak sehebat lawannya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan panggung penanya pedang dengan sangat bijaksana. Berikutnya beberapa pendekar pedang lainnya datang menantang Zhang Wenze, namun tanpa terkecuali, mereka semua dikalahkan oleh Zhang Wenze dalam waktu 20 gerakan. Sekarang, orang-orang yang awalnya memandang rendah Zhang Wenze semuanya sedikit terkejut. Orang ini benar-benar mengalahkan 8 pendekar pedang berturut-turut. Sungguh menakjubkan. Tampaknya kita semua meremehkan Zhang Wenze. Di antara para praktisi pedang biasa, sebenarnya ada orang-orang berbakat. Gerakan pedang orang ini sangat hebat, bagaikan jarum yang tersembunyi di balik kapas, atau seperti sumur kuno tanpa dasar. Dia benar-benar menakjubkan. Zhang Wenze memang telah membuat gebrakan besar. Dia adalah seorang pendekar pedang yang belum tahu apa-apa, yang tidak punya perhatian kepada siapapun, dan yang kurang beruntung menjadi juara pertama. Hampir semua orang mengira dia akan dikalahkan dengan cepat dan tidak akan menimbulkan masalah apapun. Tetapi seorang pendekar pedang biasalah yang mengalahkan 8 ahli pedang berturut-turut, dan menang setiap kali dalam waktu 20 gerakan. Berdasarkan catatan tersebut saja, Zhang Wenze dianggap telah membuat namanya terkenal di antara 9 negara. Meskipun gerakan pedang itu hebat, setelah diamati selama ini, banyak orang pasti sudah menemukan cara untuk mematahkannya. Fang Lin berkata, matanya tertuju pada panggung tanya jawab pedang. Mungkin orang ini belum menunjukkan kekuatannya dan masih menahan diri. Dugu Nian terkekeh. Itu sangat mungkin. Fang Lin mengangguk. Menurutnya, ada kemungkinan Zhang Wenze menyembunyikan sesuatu, tetapi kalaupun benar, dia mungkin tidak akan bisa menyembunyikannya terlalu lama. Seperti yang diduga, meskipun Zhang Wenze mengalahkan 8 pendekar pedang berturut-turut, pendekar pedang berikutnya yang datang menantangnya memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda dari 8 pendekar pedang sebelumnya. Dia menemukan cara untuk mematahkan jurus pedang Zhang Wenze, membuat jurus pedang Zhang Wenze yang berkesinambungan dan saling berhubungan kehilangan kekuatannya. Zhang Wenze segera mengubah taktiknya,
mengeluarkan kekuatan sejatinya dan mengalahkan pendekar pedang ke-9 yang menantangnya. Namun dengan cara ini, Zhang Wenze telah menunjukkan kekuatan penuhnya, dan pendekar pedang berikutnya yang datang untuk menantangnya pasti akan memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan Zhang Wenze. Setelah Zhang Wenze mengalahkan 11 pendekar pedang, dia akhirnya dikalahkan oleh salah satu dari mereka dan sayangnya tersingkir. Akan tetapi, meskipun Zhang Wenze kalah, ia tetap bersinar dalam kompetisi pedang ini, membuat semua orang bisa melihat kekuatan para pendekar pedang independen, dan membuktikan bahwa pendekar pedang independen tidak lebih lemah daripada para pendekar pedang dari sekte. Terutama beberapa kekuatan dari kerajaan Ling bertekad untuk menaklukkan Zhang Wenze. Akan sia-sia bakat mereka jika mereka tidak mencoba untuk menaklukkan pendekar pedang yang begitu kuat. Orang yang mengalahkan Zhang Wenze dan berdiri di panggung penanya pedang untuk menjadi juara baru kedua adalah seorang pendekar pedang dari sekte Qihai Dao. Dia memiliki wajah yang tampan, mengenakan jubah Tao yang dihiasi bintang-bintang, tampak cukup muda, dan memegang pedang giok di tangannya, dengan kilau hangat yang terpancar dari bilahnya. Nama pendekar pedang Tao itu adalah Fesensi. Setelah mengalahkan Zhang Wenze, dia secara khusus meminta 3 pendekar pedang dari Istana Tuntian untuk melawannya. Pada saat ini, ekspresi para pendekar pedang lainnya menjadi menarik, dan berbagai kekuatan juga pergi untuk diam-diam mengamati sikap orang-orang dari Istana Menelan Surga. Cukup arogan untuk secara khusus menunjukkan bahwa dia ingin bertarung dengan pendekar pedang dari Istana Penelan Surga. Kata-kata Fa Chenzi juga sangat kasar. Dia berkata jika pendekar pedang Istana Menelan Surga tidak punya keberanian untuk datang, sebaiknya mereka segera pergi dari sini dan tidak usah mempermalukan diri di sini. Hal ini membuat semua orang semakin terkejut. Banyak orang diam-diam bertanya-tanya apakah Fa Chenzi gila. Suatu provokasi terhadap Istana Penelan Surga. Bukankah dia takut kalau orang-orang kuat dari Istana Penelan Surga akan menyerangnya dengan marah dan memukuli Fa Chenzi sampai mati di sini? Anda harus tahu bahwa kali ini, bukan hanya 3 pendekar pedang yang datang dari Istana Menelan Surga, bahkan penguasa Istana Menelan Surga pun datang sendiri ke 10.000 gunung dan sungai. Mereka adalah orang kuat yang benar-benar abadi. Jika mereka benar-benar terprovokasi dan mengambil tindakan, saya khawatir bahkan paviliun pedang penyegel mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Meskipun ini adalah wilayah paviliun Fengjian, siapa yang tidak tahu bahwa Istana Tuntian adalah kekuatan besar yang tidak kalah kuat dari paviliun Fengjian. Anda, Fa Chenzi, berteriak di sini dan dengan sengaja memprovokasi Istana Penelan Surga. Aku kira bahkan jika orang-orang dari Istana Penelan Surga tidak mengambil tindakan, para penguasa dari paviliun penyegel pedang akan membencimu sampai ke akar-akarnya dan mengira bahwa kau dengan sengaja memancing masalah serta ingin Istana Penelan Surga mengambil tindakan dalam kemarahan, sehingga menyebabkan paviliun penyegel pedang terlibat dalam pertikaian yang tidak dapat dijelaskan. Fa Chenzi sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi bahan tertawaan dan sumber kegembiraan di mata banyak orang. Dia terus memprovokasi dan menatap Jian Angxing serta 2 orang lainnya dengan tatapan sangat menghina. Jian Angxing dan 2 orang lainnya belum bereaksi, tetapi Dugunian tidak tahan lagi. Beraninya kau bicara omong kosong di hadapanku. Berapa banyak nyawa di sekte Taomu yang rela mengubur semut sepertimu? Dugunian berteriak dengan marah. Ledakan. Jejak telapak tangan terbang langsung ke arah platform tanya jawab pedang. Dugunianlah yang mengambil langkah itu, dan dia tidak punya niat untuk menahan diri. Jejak telapak tangan ini mengandung hampir 100% kekuatannya. Tak seorang pun menyangka bahwa penguasa Istana Tuntian memiliki temperamen yang buruk. Dia langsung menyerang Fa Chenzi di panggung penanya pedang. Dilihat dari situasinya, jika telapak tangan ini mendarat di panggung permintaan pedang, Fa Chenzi dan seluruh panggung permintaan pedang akan berubah menjadi abu. Fa Chenzi tidak pernah menyangka bahwa penguasa Istana Tuntian begitu berani dan lancang hingga berani mengambil tindakan di wilayah paviliun Fengjian. Dia tertegun sejenak, dan baru ketika jejak telapak tangan itu mendekat, dia ingat untuk melarikan diri. Apakah kamu bercanda? Meskipun Fa Chenzi adalah ahli pedang di Istana Tao Taisang, dia hanya berada di puncak alam abadi kecil dan belum mencapai alam abadi besar. Kalau kena telapak tangan penguasa Istana Tuntian ini, dia pasti tewas di tempat, meski nyawanya 10. Tepat ketika Fa Chenzi berada di ambang hidup dan mati, penguasa paviliun Fengjian akhirnya tidak tinggal diam. Dengan lambaian tangannya, energi pedang muncul dan memblokir telapak tangan Dugunian. Ledakan. Kekuatan telapak tangan bertabrakan dengan energi pedang dan keduanya saling merangsang. Pemimpin paviliun Fengjian melambaikan tangannya berulang kali, yang mencegah penyebaran kekuatan sisa agar tidak melukai orang yang tidak bersalah. Tetapi meski begitu, orang-orang dari semua pasukan sekitar merasa takut. Beberapa dari mereka hanya berbalik dan ingin melarikan diri. Untungnya mereka tidak lari, kalau tidak pasti akan sangat memalukan. Kepala istana, mohon tenangkan amarahmu sejenak, kata Master Paviliun Fengjian.
Dugu Nian menunjuk ke arah Fa Chenzi yang berada di panggung meminta pedang dan berkata, jika dia berani mengatakan sesuatu yang provokatif atau tidak sopan kepada siapapun dari istana menelan surga lagi, aku akan membasmi semua Taois di sini. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah para Taois yang hadir berubah satu persatu. Beberapa tampak marah, sementara yang lain takut. Meskipun kekuatan 9 kerajaan selalu kagum dengan istana pemakan surga, kini setelah mereka melihat penguasa istana pemakan surga begitu angkuh, mereka pun diam-diam merasa lebih baik. Begitulah seharusnya kita memperlakukan orang-orang dari 3 agama, jangan sampai orang-orang dari 3 agama itu datang ke wilayah 9 kerajaan kita dan berlaku sombong serta angkuh. Apakah mereka benar-benar mengira 9 kerajaan kita telah ditinggalkan? Setidaknya, di mata berbagai kekuatan di 9 negara, tidak peduli seberapa misterius dan mengerikannya istana pemakan langit, ia tetaplah kekuatan 9 negara. Dalam berurusan dengan ketiga agama, mereka berada di kubu yang sama dengan berbagai kekuatan di 9 negara. Teman-teman dari Sekte Tao, saya harap kalian akan lebih menahan diri. Pemimpin Paviliun Fengjian juga memandang orang-orang dari Sekte Tao. Meski kata-katanya ringan, makna nadanya adalah sebuah peringatan. Hal ini membuat orang-orang Sekte Tao merasa sangat sedih dan tidak berdaya. Jelaslah istana penelan surga yang pertama kali memulai demonstrasi, jadi mengapa Sekte Tao mereka yang terancam pada akhirnya. Namun, orang-orang Taoisme juga memahami bahwa bukan karena pemimpin Paviliun Fengjian tidak ingin memperingatkan istana Tianxun, tetapi dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Istana Tianxun sama sekali tidak takut dengan Paviliun Fengjian. Keduanya adalah raksasa yang berdiri di 9 kerajaan, dan tidak ada yang bisa menahan satu sama lain. Karena Paviliun Fengjianku tidak dapat menahan istana Tuntian, aku hanya dapat menahan Sekte Taomu. Ini salah Sekte Taomu kalau kamu begitu buta sehingga harus memprovokasi istana Tuntian. Tidak apa-apa memprovokasi istana Tuntian di tempat lain, tetapi Anda harus melakukannya di wilayah Paviliun Fengjian saya. Bukankah ini hanya mencari masalah? Fa Chenzi, jangan terlalu lancang. Seorang lelaki tua dari istana Taisang memarahi. Dia adalah guru Fa Chenzi. Wajah Fa Chenzi muram dan dia hanya bisa setuju, tetapi dia masih menatap Jian Angxing dan 2 orang lainnya dengan tatapan provokatif. Jian Angxing melangkah maju dan hendak memasuki panggung tanya pedang, namun dia melihat Cao Xueseng sudah melangkah maju dan memasuki panggung. Biarkan dia mengambil tindakan, dan kita akan menunggu sedikit lebih lama. Kata Namong Shou Jian sambil tersenyum. Cao Xueseng terbang ke arena penanya pedang. Pedang jangkrik di belakangnya berdengung dan sudah terhunus di tangannya. Udara dingin langsung menyebar ke seluruh arena penagih pedang. Semua orang secara alami akrab dengan Cao Xueseng. Banyak orang agak tidak puas dengan kenyataan bahwa pendekar pedang muda ini, yang telah memenangkan tempat pertama pada peringkat juara pedang, sekarang ingin menempati tempat di peringkat juara pedang. Namun tak seorang pun meragukan kekuatan Cao Xueseng. Dengan pedang kuno Han Chan di tangannya, tidak ada pendekar pedang yang berani meremehkannya. Fa Chenzi menatap Cao Xueseng dengan ekspresi agak dingin, kamu bukan lawanku. Cao Xueseng terkekeh, kita bahkan belum bertarung, bagaimana kau tahu aku bukan lawanmu? Fa Chenzi mendengus dingin, dan dengan ringan mengangkat pedang giok di tangannya, lalu bergegas menuju Cao Xueseng. Kecepatannya tidak cepat, tetapi dia terus-menerus mengumpulkan kekuatan pedang. Cao Xueseng sama sekali tidak meremehkan musuhnya. Fa Chenzi mampu mengalahkan Zhang Wenze sebelumnya, jadi dia memiliki keterampilan yang nyata. Saat pedang jangkrik bergerak, ia melesat ke arah Fa Chenzi dengan aura yang dingin. Pertarungan antara keduanya menjadi sangat intens segera setelah dimulai. Semua orang dapat melihat bahwa Fa Chenzi sedang merasa tertekan, jadi ketika dia bertarung dengan Cao Xueseng, dia bersikap sangat kejam, seolah-olah dia sedang melampiaskan amarahnya pada Cao Xueseng. Keduanya bertarung lebih dari 30 gerakan berturut-turut. Di permukaan, Cao Xueseng tidak memperoleh keuntungan apapun, dan hal yang sama berlaku untuk Fa Chenzi. Namun, wajah Fa Chenzi tampak sedikit jelek. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dalam hal pencapaian pedang, dia seharusnya tidak lebih lemah dari Cao Xueseng, tetapi pedang jangkrik di tangan lawan terlalu kuat. Ketika mereka bertarung, akan ada aliran udara dingin yang terus-menerus, memaksa Fa Chenzi untuk mencurahkan sebagian perhatiannya untuk menghadapi udara dingin tersebut. Akibatnya, tekanan yang dihadapi Fa Chenzi cukup besar, dan udara dingin akan terakumulasi di tubuh Fa Chenzi seiring waktu. Begitu mencapai tingkat tertentu, udara dingin akan meledak dan Fa Chenzi pasti akan terluka. Kita tidak bisa menundanya, aku harus menang dalam 10 langkah. Fa Chenzi berkata dalam hati, menggertakkan giginya, dan menebas dengan pedang hidup dan mati tanpa mempedulikan apapun. Dengan pedang ini, Fa Chenzi meninggalkan pertahanan dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang, bertekad untuk mendapatkan keuntungan dalam pedang ini. Selama Fa Chenzi memiliki keuntungan,
dia akan yakin bisa menyingkirkan lawannya sesegera mungkin. Lagi pula, orang yang benar-benar ingin dilawan Fa Chenzi bukanlah Cao Xueseng di depannya, tetapi Jian Angxing. Melihat pedang lawan datang ke arahnya dengan kekuatan besar, Cao Xueseng segera membalas. Dia mengayunkan pedang Han Chan ke udara. Tampaknya seperti pedang yang tidak ada artinya, tetapi ia menentukan hasil pertarungan. Fa Chenzi yang datang dengan kekuatan seperti itu tiba-tiba membeku, dan hawa dingin menyeruak dari dalam tubuhnya, hampir seketika membuat Fa Chenzi tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Udara dingin seharusnya tidak meledak saat ini. Fa Chenzi terkejut. Dia ingin segera menghilangkan udara dingin yang keluar dari tubuhnya, tetapi sudah terlambat. Pedang jangkrik dikalungkan di leher Fa Chenzi. Cao Xueseng tersenyum tipis dan berkata, "Kamu kalah." Wajah Fa Chenzi menjadi pucat, dan dia menatap Cao Xueseng dengan tidak percaya. Ia tidak menyangka akan dikalahkan secepat itu, dan dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Fa Chenzi tidak mau menerima kekalahan. Dia ingin tahu mengapa dia dikalahkan begitu tiba-tiba. Cao Xueseng tersenyum dan berkata, energi dingin memasuki tubuhnya dan aku memicunya meledak sebelum waktunya. Fa Chenzi memandang Cao Xueseng dengan kaget. Apakah dia dikalahkan dengan mudahnya? Hal ini tidak dapat diterima oleh Fa Chenzi. Namun dia sudah kalah. Sinar cahaya dari lingkaran sihir itu jatuh dan menyelimuti Fa Chenzi, langsung melemparkannya keluar. Dengan cara ini, Cao Xueseng secara alami menjadi juara baru dan memenuhi syarat untuk terus berdiri di panggung meminta pedang dan menerima tantangan dari pendekar pedang lainnya. Aduh, senangnya punya pedang terkenal, kata Namong Soujian tanpa daya. Jian Angxing melirik lelaki tua itu, tatapan matanya seolah berkata, bukankah kamu sendiri punya pedang terkenal? Dengan pedang jangkrik di tangannya, saya pikir Cao Xueseng seharusnya bisa mengalahkan cukup banyak orang. Fang Lin berkata dari puncak gunung yang jauh. Meskipun pedang jangkrik kuat, mungkin ada pendekar pedang lain yang menggunakan pedang terkenal, kata Du Gunian. Cao Xueseng kemudian bertarung melawan 11 pendekar pedang, dan memenangkan semuanya tanpa kecuali. Keunggulan pedang jangkrik sepenuhnya ditunjukkan di tangan Cao Xueseng. Banyak orang tidak mau menerima kekalahan mereka di tangan Cao Xueseng, berpikir bahwa jika mereka juga memiliki pedang terkenal yang tidak kalah dengan pedang jangkrik, hasilnya tidak akan pasti. Lawan ke-12 Cao Xueseng menarik perhatian banyak orang. Ini adalah seorang pria tua berjubah hitam. Ketika dia menahan 3 energi pedang dari penguasa paviliun pedang penyegel, dia sudah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dan menarik perhatian banyak orang. Sekarang dia memasuki arena tanya pedang untuk menantang Cao Xueseng, tentu saja ini adalah sebuah kontes yang layak mendapat perhatian. Pedangmu bagus, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan suara serak. Cao Xueseng tersenyum tipis yang mulia terlalu baik untuk memujiku. Orang tua berjubah hitam itu tidak banyak bicara. Pedang hitam muncul di tangannya, berkedip-kedip dengan cahaya redup, menampakkan sedikit misteri dan keanehan. Ketika Cao Xueseng melihat pedang di tangan lelaki tua berjubah hitam itu, dia sedikit mengernyit dan menjadi waspada. Menurut pendapat Cao Xueseng, pedang ini jelas luar biasa. Saat berikutnya, lelaki tua berjubah hitam itu bergerak dan menghilang. Cao Xueseng segera membuka mata ketiganya untuk melihat sekelilingnya, namun tetap tidak menemukan sosok lelaki tua berjubah hitam. Hal ini mengejutkan Cao Xueseng. Sebuah pedang datang ke arahnya dengan cahaya dingin. Cao Xueseng bereaksi sangat cepat dan menghunus pedangnya untuk menangkis pedang yang tiba-tiba diayunkan oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu gagal dalam serangannya dan menghilang lagi. Cao Xueseng memasang ekspresi serius. Mata surgawinya tidak dapat melihat sosok lelaki tua berjubah hitam itu, tetapi dia masih dapat merasakan samar-samar nafas lelaki tua berjubah hitam itu mengalir, jadi dia bukannya tidak punya solusi. Cao Xueseng tidak ingin bersikap pasif, jadi dia melepaskan energi pedang dari pedang jangkrik. Untuk sesaat, udara dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh platform penanya pedang. Dia ingin menggunakan metode ini untuk memaksa orang tua itu pingsan. Namun, cahaya hitam suram muncul, mencegah hawa dingin Cao Xueseng menyebar ke seluruh platform penanya pedang. Sebaliknya, Cao Xueseng sendiri diselimuti oleh cahaya hitam yang luas, dan situasinya menjadi semakin buruk. Pada saat ini, Cao Xueseng akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah dan mengayunkan pedang jangkrik berulang kali, mencoba menghilangkan cahaya hitam yang membuatnya gelisah. Namun cahaya hitam itu tampaknya tidak ada habisnya. Sekalipun sebagian cahaya itu telah dibubarkan oleh pedang jangkrik, cahaya hitam itu akan terus memancar keluar, membuat Cao Xueseng merasa seperti terisolasi dan tak dapat melihat apapun di dunia luar, dikelilingi oleh kegelapan. Tentu saja situasi di panggung permintaan pedang menarik perhatian semua pihak. Hanya Fang Lin yang menatap ke langit dan sedikit mengernyit. Karena pada suatu saat, penguasa paviliun pedang penyegel, yang sebelumnya berdiri di atas pedang, menghilang pada saat ini. 1770.